Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabinop, Pak Kanit 1, 3, dan 5 ya, dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Siang ini saya akan merilis ada beberapa pengungkapan yang dilakukan teman-teman dari Resmob. Di masa pandemi ini ada beberapa sudah kita lakukan pengungkapan dan juga ada upaya dari beberapa oknum-oknum. Karena kemarin sudah saya sempat sampaikan yang coba bermain tanpa dia sadari dan dengan sadar dirinya sendiri untuk bermain-main dengan hasil PCR atau hasil dan juga hasil antigen, bahkan vaksinasi, dengan mencari keuntungan, tapi akibatnya yang dia tidak sadar. Ya, mereka ini sudah beberapa kita lakukan pengungkapan, kemarin juga saya sampaikan, ini lagi masih berjalan lagi, dan ini masih kita lakukan terus patroli di dunia maya untuk bisa kita menemukan para pelaku-pelaku yang telah mencari keuntungan dirinya sendiri. Apa dampaknya? Contoh saja, persyaratan untuk kita naik pesawat itu harus menggunakan PCR minus 1 hari, ya, untuk menghindari terjadinya kontak apabila memang dia itu reaktif, sehingga tidak terjadi penyebaran di dalam pesawat atau mungkin juga di kereta api dan di tempat lain. Tetapi dengan orang-orang yang coba bermain juga ini kan kita mengejaran juga, katakan juga, ya, tanpa PCR, tanpa swab antigen, tanpa memiliki atau belum pernah melaksanakan vaksinasi, dengan mudah bisa mendapatkan surat-suratnya. Nah, inilah pelaku-pelaku ini, ya. Jadi cukup dengan 170.000, 180.000, bahkan 300.000, dia bisa memiliki atau membeli surat-surat ini tanpa melalui tes yang sebenarnya. Contoh PCR, tanpa melakukan PCR untuk mengetahui apakah dia memang terkonfirmasi dia positif atau tidak sebagai syarat perjalanan, dia cukup dengan membeli di melalui media sosial atau di akun seseorang dengan harga tertentu, kan kemudian bisa mendapatkan PCR dari beberapa rumah sakit yang ada. Ya, ini sudah kita lakukan pengungkapan, kemarin sudah kita ungkap ada 2, sekarang ada 2 lagi, dan kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan mengejar terus para pelaku-pelaku ini, karena ini bagaimana pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terjadinya penularan, tetapi mereka dengan cari keuntungan 100.000, 160.000, 170.000, bahkan 300.000 bisa meloloskan orang yang nggak tahu apakah dia positif atau tidak, sehingga bisa melakukan perjalanan. Yang pertama, 2 tersangka yang kita amankan. Yang pertama adalah saudara NI, ya. Kemudian yang kedua saudara NFA. Ini 2 tersangka. Mana? Yang ujung 2 itu. Ya. Yang saudara MI ini, yang kecamatan ini mana? MI lah. Ya. Ini yang mencari customer.
dengan cara memosting akun di Facebooknya. Ya, jadi dia memasarkan melalui akun Facebook, dan kemudian dia melakukan negosiasi dengan para pemesan. Yang kedua, saudara NFA ini yang membuat dan mencetak dokumen palsu, kemudian menerima transfer sebagai uang jasa pembuatan dokumen palsu, baik itu PCR maupun antigen, swab antigen, bahkan KTP, SIM, semua bisa dipalsukan sama dia dengan tarif yang sudah ditentukan. Misalnya seperti SIM ini 300.000 cukup, kemudian KTP ini dengan 80.000 sudah bisa dapat, termasuk ID card lain, karena memang yang bersangkutan pernah bekerja di percetakan dan memiliki alat, sehingga dia tahu. Ya, ini yang kemudian dia pasarkan melalui akunnya. Menurut pengakuannya belajar dari beberapa media sosial yang lain, padahal sudah sampai kami akan melakukan pengejaran. Sekali lagi, kami akan kejar mereka, kami akan patroli, menemukan, kami akan lakukan penindakan tegas di sini, karena dampak dari sini yang berbahaya. Ya. Kedua, sekarang ini pengakuannya juga sejak bulan Maret yang lalu dia baru melakukan, tapi kami masih terus, kami akan dalami, karena sebelumnya memang sudah pernah melakukan pemalsuan untuk KTP juga, SIM, ijazah, bahkan surat nikah pun pernah dia mampu membuat dengan tarif yang sudah ditentukan, dan dia pasarkan melalui media sosial yang ada. Yang cukup mahal memang di ijazah, ditaruh dengan harga 1 juta, kemudian surat nikah itu sekitar 150.000. Ya. Hasilnya dia bagi 2. Ya. Beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, seperti teman-teman lihat semua di situ, termasuk bukti-bukti transfer bagi orang yang memesan. Kedua orang tersebut kita amankan sekitar tanggal 10 Juli yang lalu. Ya. Di daerah Tangerang. Ini kita persangkakan di pasal 263 dan atau pasal 268 KUHP, juga pasal 35 untuk pasal 51 di Undang-Undang ITE. Ancamannya 6 tahun nih, 6 tahun penjara. Ini mungkin teman-teman yang pertama. Kemudian yang kedua juga modus yang sama. Ini ya. Ya. Modus yang sama, tersangkanya 2 orang. Statusnya mereka masih pacaran, tapi otaknya ini ada di pacar laki-lakinya, inisialnya MJ. Karena dia ini yang kemudian melalui akun yang bersangkutan menawarkan juga kepada orang lain, sama, modusnya sama, melalui Facebook. Tapi bermainnya di swab antigen dan juga PCR. Kemudian yang kedua, tersangka inisialnya MDP ini yang menulis, jadi membantu tersangka MJ ini. Dapat data yang mengetiknya ini adalah pacarnya. Hasilnya untuk usaha katanya. Tetapi yang lebih lagi, bukan cuma orang-orang yang minta memesan yang negatif saja, karena biasanya orang memesan ini supaya bisa berangkat dengan persyaratan melalui dengan menggunakan pesawat ataupun kereta api dengan persyaratan harus memiliki PCR misalnya atau swab antigen. Tetapi juga ada yang pernah memesan untuk positif. Ya. Biasanya yang positif ini orang-orang yang tidak mau kerja, bisa alasan kerja dari kantornya, kemudian memesan kepada yang bersangkutan dengan harga 170.000. Jadi minta hasilnya
PCR-nya dia positif, sehingga ada alasan di kantornya tidak masuk kantor. Nah ini yang ya pernah ya. Biasanya orang-orang yang pekerja-pekerja yang memesan sama yang bersangkutan, sama modusnya sama. Dia menawarkan melalui media sosial yang ada, melalui Facebook, kemudian nanti mereka bertransaksi apa permintaannya seperti apa, tetapi ini spesialis mainnya cuma di swab antigen dan juga PCR saja. Ini sudah berlangsung cukup lama juga, selama tahun 2021 menurut pengakuan yang bersangkutan. Kami masih dalami semuanya. Barang bukti yang kami amankan beberapa peralatan untuk cetakan, termasuk juga laptop dan juga bukti transfer yang ada. Biasanya diterima sekitar 170.000 sampai 180.000 untuk per satu PCR dan swab lebih murah. Sama yang bersangkutan kita kenakan di pasal 263 dan atau pasal 268, juga 35 untuk pasal 51 di Undang-Undang ITE dengan ancaman yang sangat penjara. Dari dua ini ada yang ditanyakan, silakan. Oke. Pak, untuk kelompok pertama itu jual swab antigen sama PCR berapa, Pak? Iya. Untuk kelompok pertama jual PCR sama antigennya berapa? Kelompok yang pertama. Oke, yang pertama tadi saudara NF sama MI, antigen itu sekitar 100.000, PCR itu 300.000. Kemudian surat vaksin sebesar 200.000. Jadi dia bisa bikin kartu vaksin dari salah satu rumah sakit yang ada. Kemudian KTP, akte kelahiran, NPWP, slip gaji, ID card itu sekitar 80.000. Kemudian SIM palsu itu 300.000. Ijazah yang saya katakan tadi 1 juta, dan juga surat nikah dipatok dengan harga 150.000. Ya, oke, yang lain silakan. Tadi dikatakan Pak, dia sudah terbiasa melakukan kegiatan pengasuhan data-data. Nah ini udah berlangsung berapa lama Pak? Ini kan orang ini sindikat atau apa? Jaringan? Pengakuannya dia main berdua saja. Ya. Otaknya ini ada di siapa? Yang kacamata ini apa? Iqbal namanya. Hah? Oke, dialah, karena dia memang kerjanya dulu di bagian percetakan, kemudian banyak dia punya data-data, dia bisa apa bahan-bahan untuk bisa membuat seperti ini, dia ada semua. Contohnya seperti apa? Dia belajar sudah cukup lama. Kemudian temannya ini yang satu inilah yang kemudian yang bermain untuk sebagai retailernya lah, ya, untuk mencari konsumen. Nanti hasilnya dia bagi dua. Jelas ya? Pak, oke, silakan. sudah berapa banyak surat yang dikeluarkan oleh masing-masing kelompok tersangka ini terhadap surat-surat itu, Pak? Kami masih datakan, tapi sejak bulan Maret yang lalu dia bermain. Pengakuan kebetulan sama, bulan Maret yang lalu. Bulan Maret 2021 kami masih mendatakan semuanya, karena saya sudah katakan tadi ya, ini akibat dari ini yang berbahaya. Contoh saja, persyaratan untuk naik pesawat harus memiliki PCR atau swab antigen, tetapi tanpa melalui tes ya, orang-orang bisa cukup dengan memesan sama dia sudah dapat surat bukti PCR negatif. Bahkan yang satu ini malah lucu lagi, ada yang memesan yang mintanya yang positif, bukan cuma negatif saja. Keperluannya itu apa positif? Biasanya orang-orang pekerja supaya bisa melapor kepada kantornya bahwa dia terkonfirmasi COVID-19 sehingga bisa isolasi di rumah atau isolasi mandiri. Ya, oke, yang lain silakan. Selain para pembuat ini, apakah penggunanya juga akan kritik, Pak? Ya, kami masih datakan semuanya, saya sudah katakan tadi, kami masih datakan semuanya, makanya kami masih mengumpulkan, termasuk berapa banyak dia sudah mengeluarkan surat-surat seperti ini masih kami datakan. Yang lain silakan. Cukup? Enggak, cukup. Oke, terima kasih. Yang ketiga,
Pengungkapan kasus tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Ini pasal 338. Tersangkanya satu orang. Kejadian sekitar tanggal 7 Juni kemarin di apartemen Grandika City Tower. Ada penemuan mayat di lantai 26. Ya, di daerah Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pelaku berhasil kita amankan 4 hari setelah kejadian tersebut. Tersangkanya inisialnya AS. Mana? Yang ketiga dari kiri. Ini adalah pegawai, juga pegawai biasanya apa? Pembersih-pembersih apa? Resepsionis di apartemen. Pelaku ini berhasil ditangkap di kantornya sendiri, kita amankan di kantornya. Selama kurang lebih 4 hari kita lakukan penyelidikan oleh tim teman dari Resmob, dari unit 4. Setelah menemukan ada jenazah atau ada mayat ditemukan di Grandika City tersebut. Modus operandi yang dilakukan pelaku ini, jadi pelaku ini memang punya kelainan seksual, ya, masuk dalam satu aplikasi bersama-sama dengan si korban. Kemudian pada saat itu korban meminta pelaku ini untuk memijit, ya, dihubungi oleh si korban untuk memijit di kamar apartemennya. Tetapi pada saat korban melakukan pekerjaannya pada saat itu, memang ditagih dengan bayaran sekitar 300.000 untuk tarif, karena memang pekerjaan si korban seperti itu sering sesama jenis. Pada saat akan melakukan pekerjaannya, ternyata korban, si pelaku ini mengetahui kalau korban ini ternyata positif COVID-19, sehingga ada niatan, menurut dia ada niatan mau untuk tidak melanjutkan pekerjaannya, sehingga terjadi perkelahian. Kemudian pelaku ini berhasil mencekik korban sampai dengan meninggal dunia. Setelah itu barang-barang milik korban dalam bentuk tas, ya, tas, ada satu tas milik korban itu yang dibawa lari oleh si pelaku selama kurang lebih 4 hari setelah penangkapan. Di dalam tas tersebut ditemukan beberapa, memang ada barang korban yang hilang, termasuk kredit card, kartu kredit card milik si korban yang sempat dibelanjakan oleh si pelaku dengan membeli bermacam-macam barang, termasuk handphone, drone, dan ada beberapa barang-barang lain yang kalau dihitung, ini kami masih coba mendalami lagi, itu sekitar hampir 30 jutaan yang terkuras dari kartu kredit milik si korban. Kami masih mendalami terus. Ini baru cerita dari si pelaku, ya. Kami masih mendalami apakah kebuktian ada motif-motif lain. Di sini kami jerat dengan pasal 338, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Ada yang bertanyakan, silakan. Ada yang bertanyakan, silakan. Cukup? Oke. Yang keempat, perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 yang terjadi di Jalan Lebak Bulus Raya Cilandak. Korbannya adalah seseorang yang baru saja mengambil uang di bank. Ini modusnya sebenarnya modus lama. Pelakunya ada 5 orang, yang 2 sudah berhasil kita amankan. Yang pertama adalah AS, yang kedua adalah R.
3 orang sekarang masih DPO yang masih kita lakukan pengejaran, termasuk otak pada rencana pencurian ini. Modusnya pertama, mereka bagi tugas dari ke-5 orang. Ada 2 orang yang memang datang mengawasi para orang-orang yang akan mengambil uang di bank. Mereka bersama-sama masuk melihat sambil mempetakan mana orang yang ambil uang di bank tersebut. Setelah sudah ketemu dengan calon korbannya, dia akan menghubungi temannya yang ada 3 orang di luar. Ya, ini modusnya. Dari ke-3 orang ini sudah mempersiapkan apa? Ada balok yang ditancapkan paku, ya, dan juga ada beberapa alat yang dia pasang di kendaraan korban pada saat itu, sehingga terjadi kempes ban. Jadi pada saat korban berjalan, nanti akan terjadi bannya kempes dan berhenti di tempat tambal ban. Nah, sementara yang 3 yang di depan ini yang kemudian mengikuti. Nanti pada saat korban turun dari mobil untuk menambal bannya, pelaku ini beraksi untuk mengambil tas atau barang atau uang yang sudah baru saja diambil dari bank tersebut. Itulah kemudian dia melarikan diri. Total kerugian korban sekitar 140 juta. Kejadian sekitar tanggal 28 Juni yang lalu di siang hari, jam 12 siang. Ini yang kemudian dilaporkan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya. Kita lakukan penyidikan dan berhasil sementara mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama ini saudara R, ini tugasnya yang mengikuti korban, ya. Jadi estafet. Kalau saudara AS ini yang masuk ke dalam, nanti setelah melihat korbannya, sasaran korbannya, kemudian disampaikan kepada saudara R yang ada di luar. Dari saudara R kemudian menyampaikan kedua lagi tersangka yang ada, yang sekarang jadi DPO, yang sudah menyiapkan alatnya, bahwa nanti kendaraan itu disiapkan alat paku di situ. Ini modusnya. Nanti pada saat jalan korbannya, kendaraan kempes mampir di tempat tambal ban, kemudian itulah kemudian dia bereaksi untuk mengambil barang milik korban. Ini mungkin teman-teman semuanya yang perlu saya sampaikan. Di sini kita jerat dengan pasal 363, ancamannya adalah 7 tahun penjara. Demikian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup, teman-teman? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.